أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Aliyul Azim. Jemaah salat jemaah rahimakumullah, kita puji Allah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kita hari ini telah berada di 21 Ramadan. Terasa agak terhibah hati kita ketika tamu yang agung ini akan meninggalkan kita. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya yang masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan tuntas akhirnya kita nanti menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, kembali fitrah seperti bayi yang dilahirkan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di kemudian hari. Khatib senantiasa berwasiat takwa untuk diri sendiri dan kita keseluruhannya. Mari kita jaga takwa yang telah Allah hadirkan dalam hati kita. Karena dengan takwa itulah kita akan bisa memilah dan memilih mana yang hak dilakukan, mana yang batil dilakukan. Jemaah rahimakumullah, dalam rangkaian khutbah yang singkat ini, judul tausiah kita adalah kewajiban dan nikmat kesehatan. Jemaah rahimakumullah, Islam itu dibangun oleh 5 dasar. Salah satunya dua yang kita bahas adalah tentang solat dan puasa Ramadan. Yang pertama kita bahas tentang solat. Solat bukan hanya sebatas kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan kalau kita kerjakan kita mendapat pahala. Tapi lebih daripada itu, ketika kita dengan suatu sikap yang baik melaksanakan solat dengan apa yang diperintahkan melalui Nabi Muhammad SAW, ada rasa nikmat dalam kehidupan kita. Makanya bahaya yang paling bahaya dalam kehidupan kita, musibah yang paling musibah dalam kehidupan kita adalah bukan terbakarnya rumah kita, bukan ada yang hilang dari kehidupan kita, enggak. Musibah yang paling besar adalah dalam kehidupan kita ketika kita tidak pernah khusyuk lagi melaksanakan perintah Allah. Itu luar biasa manusianya. Jemaah rahimakumullah, kenapa kita perintahkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, apa nikmat sehat di balik salat? Ketika orang berdiri, maka seluruh badannya tertumpu kepada kakinya. Dan dengan secara otomatis ada refleksi akupuntur yang kita pijakkan di kaki kita untuk merangsang organ-organ tubuh supaya sehat. Makanya kalau orang yang betul gerakan sholatnya, insya Allah Allah pastikan sehat. Kemudian yang kedua, ketika orang mengangkat takbiratul ihram dengan baik dan sempurna, maka sedikit tangannya, sikunya terangkat. Apa yang terjadi di situ? Di situ terdapat diafragma yang menyebabkan ketika kita angkat takbir dan angkat siku sedikit, maka rongga yang berada di paru-paru kita akan terbuka lebar dan udara masuk secara sempurna. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, apa nikmat kesehatan yang kita dapatkan dari sholat? Jamaah rahimakumullah, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia melaksanakan sholat. Kapan? Ketika sujud. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyuruh kita kalau solat tidak berjamaah, panjangkan sujudmu. Panjangkan sujudmu, kecuali solat berjamaah. Jangan dipaksakan kalau dia menjadi imam harus membaca doa tambahan. Karena apa? Kita harus sadar kemampuan jamaah itu tidak semua sama. Jadi oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika posisi orang sujud, selain ada pengharapan hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu jantung kita lebih tinggi dari otak. Kalau kita berjalan, sedang berjalan kan jantung kita lebih tinggi, lebih rendah dari otak. Tapi ketika kita sedang sujud, dalam bentuk bukan hanya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jantung kita tentu lebih tinggi dari otak kita, maka di situ menambah elastitas, kelenturan, bahwa jantung tidak lagi seakan-akan terpaksa memompa darah ke otak kita ketika berdiri, tapi dengan lancar. Makanya jamaah rahimakumullah, nikmati setiap sujud kita, bahwa sujud itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dalam sholat. Lalu bagaimana nikmat dalam puasa? Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani. Pakar hadis mengatakan ini hadis dhaif. Kita tidak membahas tentang periwayatnya, yang kita bahas maksudnya. Apa itu antasumu? Sumu tasihu. Puasalah niscaya kamu sehat. Ditambah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di mana sehatnya? Jamaah rahimakumullah, para ahli kesehatan mengatakan bahwa orang yang puasa menahan tidak makan dan tidak minum selama 14 jam, maka perutnya akan kosong, dan di kosongnya perut itu maka seluruh toksin atau racun dikeluarkan oleh keringat atau kotoran kita. Makanya karena itu jamaah rahimakumullah, sungguh sangat luar biasa kalau ada orang yang meninggalkan Ramadan ini, atau dia ditinggalkan Ramadan, dia tidak dapat apa dalam Ramadan itu. Manusia yang luar biasa naibnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kalaulah kita sambungkan dengan kehidupan dunia, 14 jam kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum, paling 14 menit imbangannya kita sudah merasa kenyang. Itulah dunia. 14 menit itulah dunia, Pak. Akhirat itu akan lebih panjang lagi kita hadapkan ke depan. Makanya orang-orang yang berpuasa dengan iman wa ihtisaba ketika hidup di dunia ini hanya mengharap ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka nanti ketika kita di padang mahsyar berdiri menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mataharinya di atas kepalanya sejengkal, ada yang sehasta, ada yang sedepa, ada orang yang kehausan. Tapi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan iman wa ihtisaba, maka dia tidak akan pernah haus ketika di padang mahsyar yang maha dahsyat. Karena apa? Karena dia sudah haus di dunia duluan. Makanya 14 jam itu perbandingannya hilang seketika gara-gara 14 menit. Kemudian jamaah rahimakumullah, apalagi nikmat puasa? Nikmat puasa untuk kesehatan yang kedua, orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum, maka dengan kesempurnaan tubuh kita, tubuh bisa membuat sesuatu sel yang namanya darah putih. Darah putih ini jamaah rahimakumullah gunanya apa? Pasti kita pernah merasa luka atau tersayat barang-barang yang tajam. Walaupun kita tidak obati, darah itu pasti membeku. Itulah salah satu fungsi sel darah putih. Oleh karena itu, kalau tidak ada sel darah putih dalam kehidupan kita, maka orang tersebut akan kerap dan sering dihinggap penyakit karena tidak lagi ada imunitas. Imunitas itu, sel putih, darah putih itu bisa kita dapatkan ketika kita puasa Ramadan. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala di samping mewajibkan kita pekerjaan-pekerjaan salat dan puasa Ramadan, tapi sejatinya Allah
menargetkan nikmat sehat kepada kita. Jamaah rahimakumullah, ini khutbah yang singkat. Mudah-mudahan kita kerjakan puasa ini dengan iman wa ihtisaba. Kita kerjakan solat bukan karena terpaksa, tapi lillahi ta'ala. Bukan hanya kita dapat pahala, tapi subhanallah, Allah persiapkan nikmat sehat dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.